jangan pernah pudar. Semangat berjuang harus tetap berkobar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua ya pada malam kali ini bisa bertemu meskipun lewat layar kaca, namun insya Allah ini sebuah pekerjaan yang baik, kegiatan yang baik sehingga Allah meridhoi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sekalian sebagai umatnya. Semoga di yaumil akhir mendapat syafaatul udma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat kepada founder dari komunitas hijrah ya, yang saya banggakan, teman-teman dari seluruh pengurusnya juga, serta teman-teman yang saya banggakan yang hadir pada malam kali ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menjadi teman belajar ya. Di sini saya bukan yang merasa paling bisa, yang paling tahu, namun di sini saya hanya partner belajar teman-teman semua ya. Jadi kenapa sih aku kalau misalkan jadi seorang pemateri di dalam sebuah kajian seperti ini selalu mengambil tema tentang belajar gitu ya, kan ini tadi temanya sudah disebutkan bahwa semangat belajar jangan pernah pudar ya, semangat berjuang harus tetap berkobar gitu. Karena tentang belajar itu sesuatu hal yang tidak boleh padam ya, sesuai dengan hadisnya ya, bahwa belajar itu minal mahdi ilal lahdi gitu ya, dari lahir sampai nanti kita ke liang lahat gitu. Namun sebelumnya kita harus paham gitu ya, belajar itu sebenarnya apa gitu ya. Kamu lagi belajar? Iya, aku lagi belajar. Apakah belajar itu membaca? Apakah belajar itu lihat materi atau baca materi? Atau apa sih sebenarnya belajar itu gitu? Di sini aku ngambil yang pertama, tahu dong, Ibnu Sina adalah ulama zaman dulu, ilmuwan zaman dahulu yang ada di bidang kedokteran ya, yang mana beliau itu filsuf dan ilmuwan muslim ya, yang mana memandang bahwa proses pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pemahaman diri dan pencarian kebenaran. Dia menekankan pentingnya akal dalam memahami realitas itu ya. Belajar menurut Ibnu Sina itu adalah sebuah proses dan bagian integral dari pemahaman diri katanya ya. Nah, kalau misalkan dari ilmuwan barat, di sini ada ya, selamat namanya, belajar adalah usaha individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan. Dan secara umum juga bahwa belajar itu sebenarnya ya usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku gitu. Jadi kalau misalkan kita setiap hari belajar, yang dikatakan belajar oleh kita, namun ketika tidak merubah tingkah laku, itu tidak termasuk belajar. Berarti ini ya proses gitu, proses untuk merubah tingkah laku. Nah teman-teman, kalau misalkan
misalkan ketika kita belajar kok nggak ada perubahan-perubahan, terus itu harus dipertanyakan, kenapa ya kok kita tiap hari belajar tapi kenapa pengetahuan kita tidak bertambah, kenapa tingkah laku kita itu belajar, itu menurut para ilmuwan ya teman-teman. Terus kenapa sih harus banget ya emang belajar gitu, emang harus banget nih gitu tiap hari kita belajar, siapa sih yang mengharuskan kita belajar? Subhanahu wa ta'ala, teman-teman. Turun langsung nih perintah belajar itu. Yang pertama dari surat Al-Alaq ya, dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu diterangkan bahwa ayat pertama itu sudah Iqra gitu, bacalah gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Baca kalimat Iqra tersendiri di sana itu memiliki makna fi'il ya, teman-teman, fi'il amar. Yang mana fi'il amar tersebut adalah kata perintah gitu ya, bukan sebuah keterangan, tapi itu sebuah perintah kayak tutuplah gitu, bukan kayak hanya apa ya, kalau misalkan jendela harus ditutup, tapi ini sudah suruhan tutuplah gitu ya. Itu suruhan, fi'il amar itu adalah kalimat suruhan teman-teman, kalimat perintah, yang mana berarti bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini bisa sedikit diambil garis merahnya bahwa belajar itu harus diawali dengan kalimat-kalimat yang baik gitu ya, seperti tadi ada mukadimahnya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya sebelum belajar itu. Dan ada lagi nih, selain dari Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5 ya, ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan pentingnya pembelajaran ya. Nah, setelah itu ada surat At-Taubah ayat 102 teman-teman, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah laula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allakum yahdharun. Di sini shadaqallahul azim, penjelasan dari ayat Al-Qur'an ini teman-teman, bahwa tidak seharusnya seluruh umat ya, seluruh mukmin itu semuanya pergi ke medan perang ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Di ayat ini ketika kita kalau membedah ayat, aku nggak bisa ya teman-teman, tapi ya kita pahami lah secara singkat ya, bahwa ayat ini menjelaskan ya nggak perlu semuanya gitu. Kalau misalkan perang nih, ada bagian-bagiannya. Di sini saya ingin sedikit menyenggol gitu, mengkaitkan dengan fenomena zaman sekarang, yang mana banyak orang itu malah ngerasa semuanya itu harus sama. Kita tuh harus sama orang lain. Kita tuh harus sama si A, si B, si C, si D. Padahal nggak harus gitu, karena setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing dan keahliannya masing-masing gitu. Nah, di sini juga di dalam Al-Quran ini ya, surat At-Taubah 122 ini yang selalu membuat saya tertarik, Allah itu benar-benar memberikan kelebihan dan kekurangan gitu. Sehingga ya nggak seharus semuanya, kan bahasanya tidakkah gitu ya, tidak sepatutnya ya, semua orang itu pergi ke medan perang, nggak harus semuanya gitu. Dibagi dong gitu. Kalau bahasa kita ya, tuh dibagi-bagi dong. Ini bagian konsumsinya mana nih? Kan kalau misalkan teman-teman nih ikut organisasi aja ya, secara lingkup kecilnya ikut organisasi di sekolah, misalkan yang ada OSIS gitu, ada ketuanya nih, ada seksi keamanan nih, terus ada keamanan, ada keagamaan misalkan ya, terus ada seksi pendidikan,
ada bendaharanya. Itu kan setiap orang mendapatkan tugas masing-masing, ya. Sehingga di sini Allah juga memerintahkan kita itu tidak harus semuanya datang ke medan perang. Bahkan teman-teman, ketika kita datang ke Palestina untuk ikut berperang, ya, itu hanya disebut sebagai jihad asghar atau jihad kecil kalau kita datang ke sana, ya. Nah, setelahnya kalau kita ada ngaji misalkan ya, seperti kajian seperti ini, itu disebut dengan jihad asghar. Kenapa disebut dengan jihad akbar? Kenapa disebut dengan jihad akbar? Itu belajar mencari ilmu itu disebut dengan jihad akbar, ya. Maka dari itu teman-teman jangan merasa aku nggak ada nggak ada perjuangannya, nggak ada jihadnya. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Susah banget ya, untuk ibadah, ngaji seperti ini, untuk belajar itu susah banget teman-teman, karena lawannya itu diri sendiri, yang mana nafsu itu tidak terlihat. Ya kalau misalkan kita nih perang, ya kan kelihatan gitu pedangnya yang mana, musuhnya yang mana. Sedangkan kalau misalkan memerangi hawa nafsu itu nggak tahu mana yang kita harus lawan gitu, karena yang besar sekali teman-teman pahalanya. Namun kita tidak sadar akan itu, ya. Kita terkadang melihat hal yang besar gitu, sedangkan hal-hal kecil tidak terlihat, padahal manfaatnya, hikmahnya itu sama saja dengan hal besar tersebut, ya. Nah, itu ya yang mana di Al-Quran juga sudah dijelaskan begitu pentingnya belajar. Emang harus banget ya, harus dong gitu, harus banget gitu. Bahkan ya salah satu mentor saya, guru saya bilang bahwa kalau kita tidak belajar terus-terusan, kita itu bukan hanya menjadi orang yang ketinggalan katanya. Kita tuh bukan hanya ketinggalan atau diam di tempat, enggak. Tapi kita tuh udah jadi minus gitu. Kita tuh bukan nol lagi, tapi minus terus-terusan. Karena apa? Dunia ini terus berkembang. Lalu bagaimana dengan mempelajari ilmu? Apakah harus yang mana dulu? Gitu. Nah, ini ada di pembahasan yang selanjutnya, teman-teman. Ya, jadi belajar itu harus banget, ya, harus banget. Nah, sebelum kita tadi memilih ilmu, yang pertama harus kita tanamkan dalam hati kita itu niatnya. Buat apa sih? Ya, kalau misalkan kita berniat, udahlah aku mau niat ilmu nih buat debat katanya, biar bisa debat sama orang, biar kelihatan pintar, itu sudah salah besar sekali ya teman-teman. Karena kita berilmu, kita memiliki ilmu itu bukan untuk berdebat. Bahkan para ulama atau mujtahid kita ya, mujtahid fikih nih contohnya yang ada 4 ya, ada Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam satu lagi aku lupa. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Satu lagi ada yang tahu nggak? Coba komen. Pertama nih ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Ada 4 ya, itu imam fikih gitu ya. Nah, kalau misalkan ya teman-teman ya, di 4 madhab ini tuh ada pendapat yang berbeda, tapi beliau ini yang ahli terhadap ilmu tersebut, tidak ada perdebatan teman-teman. Enggak kayak udah gue paling jago gitu, tidak ada di keterangan paling jago paling enggak ya. Mereka berfatwa gitu kan ya, memberikan sebuah pemahaman, penjelasan hukum gitu kan ya, sesuai dengan apa yang diajarkan guru-gurunya gitu, sesuai dengan hadis yang mereka pahami gitu. Dan apakah contoh ini, aku pernah nanya nih, emang setiap orang bisa berfatwa? Emang setiap orang bisa ini? Setiap orang bisa itu? Ternyata contoh kecil, logika kecilnya seperti ini. Semua orang pasti bisa
ngebuka motor misalkan, ngebongkar motor nih. Tapi kan kalau misalkan nggak punya kunci, nggak punya ilmu ngebongkar motor gitu, ya otomatis motornya akan rusak. Nggak, motornya akan rusak gitu. Ya sama juga dengan membongkar ilmu, membongkar isi Al-Quran gitu, makna Al-Quran. Kalau nggak punya kunci, nggak punya ilmunya, nggak punya caranya, ya tidak berhak ya gitu. Jadi kita juga ini para mujtahid itu sudah real gitu. Pasti mereka itu ilmunya di atas kita lah ya. Zaman sekarang itu banyak orang yang lebih cakap. Ini Imam Syafi'i kok kayak gini keputusannya? Kok imam ini? Beliau yang sudah ribuan tahun berfatwa, belajar bahkan ilmunya perdebatan ya, nggak boleh dipakai buat debat ya, untuk merasa paling pintar, aku ini yang paling ini, dan tidak boleh digunakan untuk ingin terkenal juga ya. Ini juga ada di pembahasan imam ini ya. Ada Imam Syafi'i yang tadi ya, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Hambali, yang 4 ini. Teman-teman, di kitab ada itu menjelaskan bahwa keempat imam ini pernah ingin diangkat, atau para raja di masing-masing zaman itu pernah memerintahkan beliau itu untuk menjadi menteri, penasihat kerajaan, dan beliau itu tidak menerima perintah tersebut. Karena niat mencari ilmu ya niat mencari ilmu, tidak mencari ketenaran, tidak mencari uang, tidak mencari hal-hal duniawi. Karena menurut beliau bahwa ilmu itu tidak bisa digadaikan, tidak bisa ditukar atau dijual belikan. Ya, itu tidak bisa diperjualbelikan. Sehingga niatnya memang udah lurus aja gitu. Kalau misalkan ada yang mau ngaji, ayo gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk ditukar, dijual seperti itu tidak. Ya, beliau yang 4 ini tidak menerima ajakan tersebut, tidak menerima harta. Bahkan ya di salah satu imam ini ada yang dikirim harta, kalau zaman sekarang itu sekitar miliaran ya. Beliau hanya menyimpan harta tersebut. Terus menteri yang mengirim itu pulang lagi, dan imam di antara 4 imam ini itu ada yang berkata kepada anaknya bahwa kalau misalkan saya mati, saya meninggal, kembalikan lagi harta tersebut ke raja itu ya. Dan setelah beberapa tahun kemudian dikembalikan lagi. Kenapa nggak mau nerima? Kenapa dong tiba-tiba kemarin diterima tapi tidak dipergunakan? Ya, itu hanya sebuah formalitas yang mana setiap hari pasti dikasih gitu. Kayak setiap hari datang untuk memberikan harta tersebut, sehingga ya udahlah, kasihan bolak-balik tiap hari saya terima tapi saya nggak pakai, disimpan. Karena niat mencari ilmu dia itu bukan mencari harta ya. Udah lillahi ta'ala aja. Nah, di sini niat mencari ilmu di dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, niat karena Allah ya, mencari keriduan Allah. Yang kedua, itu membuang kebodohan ya. Yang ketiga, itu menjadikan ngehirup-hirup agama Islam ya, menyebarkan syariat Islam, menyebarkan, berdakwah. Itu niat mencari ilmu. Yang pertama, niat mencari keridhaan Allah ya. Itu harus, karena di dalam Syarah Kitab Sulam Taufik itu dijelaskan bahwa teman-teman, Rahman Ar-Rahim gitu kan ya. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas perilaku kita, dosa kita ya. Akan membalas, tapi hanya satu yang dibalas gitu. Itu mengartikan bahwa Rahman Rahimnya Allah gitu. Rahman Rahimnya Allah yang mana sangat luas sekali. Jadi kita tuh nggak tahu dosa mana yang akan Allah gitu ya. Nanti itu karena hanya satu dosa yang akan Allah balas gitu. Karena Allah
yang rasa kasih sayang, tapi kita nggak tahu dosa mana nih yang akan Allah balas ke kita, yang kita akan mendapatkan balasan dari Allah gitu, sehingga nggak tahu itu dosa kecil ataupun dosa besar gitu. Nah jadi kita nggak tahu tuh dosa yang mana gitu ya, yang Allah itu akan membalas kepada kita ya, seperti itu teman-teman. Itu di akhirat ya. Nah selanjutnya yang kedua adalah membuang kebodohan. Itu Imam Syafi'i, beliau itu bilang bahwa kalau kamu tidak mau menanggung beratnya, susahnya belajar, maka nanti kamu harus menanggung lelah dan beratnya menjadi orang yang bodoh. Jadi orang bodoh itu capek tau, gitu ya, capek banget gitu. Entah itu jadi orang yang bodoh di dalam ilmu agama ataupun jadi ilmu dunia gitu ya teman-teman. Itu sangat berat sekali. Sedikitnya gini aja, kita nggak tahu jalan aja, rasanya tuh kayak nyasar kan, kayak sedih banget gitu, kok ini kagak nyampe di mana ya gitu. Tapi ketika kita tahu, ya jalannya jadi cepet gitu kan ya, sampai ke tujuannya jadi cepet. Ya, jadi berat sekali kalau misalkan kita ngerasa ya udahlah nanti aja udah tua, ya udahlah nanti aja pengajiannya udah tua, nanti aja deh kalau misalkan udah ibu-ibu, kan yang pengajian juga ibu-ibu semua. Enggak lah teman-teman, karena kita nggak tahu umur kita tuh sampai mana, karena mati itu nggak harus tua, anak-anak juga bisa mati, remaja juga bisa mati, gadis-gadis juga bisa mati, meninggal ya teman-teman. Nah, jadi nggak ada jaminan gitu. Terus kayak bodoh itu capek gitu kan ya, bodoh itu capek loh gitu. Jadi jangan maulah jadi orang-orang yang bodoh gitu ya, jadi orang-orang yang nggak tahu apa-apa, selalu ngerasa bangga gitu, iya aku kan nggak tahu, kenapa nggak belajar ya, tapi aku nggak ngerti. Nah kalau masalah mengerti atau tidak itu tidak diwajibkan, karena yang diwajibkan adalah mencari ilmu gitu ya, belajarnya. Urusan paham dan tidaknya itu urusan belakangan lah. Jangan dulu dipikirin mau belajar tapi takut gak ngerti, belajarnya juga belum gitu kan. Nah yang ketiga itu niat berdakwah, menghidupkan agama di zaman sekarang gitu. Tapi saya juga ngerasa bahwa selalu merasa tidak pantas ya, berbicara di forum ini tuh ngerasa tidak pantas teman-teman. Saya juga bukan orang yang sudah betul atau orang yang tidak melakukan dosa atau tidak pernah dosa, enggak gitu. Tapi ketika banyak guru-guru saya yang bilang bahwa kalau misalkan memang kita nih pernah mondok atau misalkan setidaknya pernah ngaji ya, bahkan sampai sekarang juga saya masih ngaji ya, itu ada ilmu yang ada di dalam diri kita, kalau tidak disampaikan akan hilang gitu. Itu akan hilang teman-teman, itu akan hilang. Jadi apa tadi, niat mencari ilmu itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama mencari keridhaan Allah ya, yang kedua menghilangkan kebodohan, yang ketiga menghidupkan agama Allah ya. Kita perjuangkan, itu salah satu jihad juga. Nggak harus perang-perangan kan tadi ya, yang nggak perlu perang-perangan, nggak perlu ngangkat senjata juga, bahwa mencari ilmu juga itu sebuah jihad fisabilillah. Yang selanjutnya, apa yang harus terlebih dahulu kita pelajari ya, ilmu apa sih? Menurut kitab Ta'lim Muta'alim lagi ya, itu karangan Syekh Ajar Nuji, bahwa yang pertama kali kita harus pelajari adalah ilmu hal atau ilmu tingkah laku, akhlaknya teman-teman. Makanya setelah beberapa kali saya riset juga, Finlandia kan negara yang paling bagus pendidikannya, paling baik pendidikannya di dunia. Lalu ada Singapura, terus Jepang juga termasuk. Di sana kurikulum yang mereka pakai itu ya menggunakan akhlak terlebih dahulu, dipelajarinya adab dulu gitu, adab dulu. Nah setelah itu ketika kita sudah tahu nih adab-adabnya, ada yang bertanya,
pernah waktu itu, apa sih yang harus dipelajari, yang tauhid dulu apa fikih dulu? Saya pernah mikir gitu, kenapa harus dipelajari terlebih dahulu? Kenapa nggak bareng-bareng aja dipelajarinya? Gitu. Karena gini teman-teman, ketika kita hanya mempelajari tauhid aja, tapi kita nggak tahu nih bagaimana cara beribadahnya, kita tahu gitu. Kita nggak tahu nih cara beribadahnya seperti apa. Sedangkan kalau kita belajar hanya fikih aja, ya kita mau beribadah ke siapa gitu. Jadi antara ilmu tauhid dan ilmu fikih itu saling berkaitan, mereka bersangkut paut ya. Ketauhidan atau ilmu tauhid itu menjelaskan kepada siapa kita beribadah, dan kitab fikih atau ilmu fikih itu menjelaskan bagaimana kita caranya beribadah gitu ya teman-teman. Jadi harus tahu dua-duanya, kepada siapa kita beribadah, kepada bagaimana caranya beribadah gitu. Ya, itu teman-teman. Setelah kita tadi belajar bagaimana bagaimana niatnya, bagaimana tadi pengertiannya ya, terus emang harus banget atau enggak itu belajar. Dan yang selanjutnya, yang terakhir teman-teman, sebelum kita nanti tanya jawab aja ya, hikmah, salah satu hikmah atau salah satu manfaat, bahkan aku pernah menarik salah satu penjelasan ya kaul ulama itu ya teman-teman. Para ulama itu menjelaskan bahwa ini ada di kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin juga. Beliau menyatakan bahwa barang siapa yang mencari ilmu, yang suka terhadap ilmu dan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, sebuah ilmu, maka orang tersebut tidak akan pernah merasa kekurangan dan kelaparan, karena orang tersebut sudah ditanggung. Dan itu salah satu kaul ulama, itu bukan hadis, tapi itu bukan hadis ya teman-teman, itu kaul ulama bahwa orang yang suka ngaji, yang ngajarin ngaji gitu ya, itu nggak akan pernah ngerasa kekurangan ataupun ngerasa kelaparan gitu, karena dijamin sama Allah. Sehingga aku juga nggak pintar, nggak bisa, nggak gimana, enggak, tapi suka belajar. Teman-teman coba deh ngerasa suka aja sama pembelajaran, belajar apapun itu, entah itu ilmu agama ataupun ilmu dunia ya. Setelah tadi ya kita sudah belajar ilmu akhlak, fikih dan tauhid itu ya, yang 3 itu kita boleh belajar ilmu dunianya seperti apa gitu, ilmu IPA-nya, karena semakin kita tahu kepada diri kita, maka akan semakin tahu kepada Tuhan kita gitu ya. Ketika belajar IPA juga kan banyak nih penjelasan tentang jantung gitu ya, limbi kanan, limbi kiri, terus otak gitu kan ya, terus tangan, peredaran darah, nadi, atau misalkan kita belajar nih tentang laut, atau misalkan tentang pertumbuhan gitu ya, tentang bagaimana terciptanya seorang manusia, itu dipelajari di dalam Al-Quran, tapi itu secara sainsnya itu bisa dibuktikan. Ayolah kita sedikit-sedikit mulai mencintai ilmu gitu ya, karena yang mana kita harus semangat belajar, jangan pernah pudar sampai kapan ya. Dan semangat berjuang harus tetap berkobar. Berjuang dalam apa? Berjuang mengalahkan hawa nafsu kita, yang mana kita tidak tahu hawa nafsu itu seperti apa, di mana, tapi ya itu kita harus lawan ya. Dengan apa? Dengan terus belajar. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk materi pembahasan pada hari ini. Mohon maaf ya teman-teman, bicaranya kecepatan. Saya selalu bilang itu kepada teman-teman belajar saya bahwa
berbicara saya itu emang cepet apa ya, logatnya memang logat di sini kayak gitu. Tapi saya berusaha belajar untuk lebih tenang lagi. Doain ya, semoga cara public speaking saya lebih baik lagi dan penjelasannya lebih jelas lagi buat teman-teman semuanya. Dan saya kembalikan ke moderator, silakan Teh Rahma. Ustazah atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, bermanfaat buat kami semua, dan apa yang Ustazah sampaikan semoga menjadi amal jariah buat Ustazah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, karena penyampaian materi sudah dilangsungkan, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tafadhali kepada para hadirin yang ingin bertanya, mic-nya bisa dibuka. Kalau malu bisa ikut komentar, nanti biar Anda yang bacakan. Jangan lupa gunakan adab ketika bertanya dan usahakan pertanyaannya sesuai dengan tema kajian kita pada malam hari ini. Tafadhal bagi teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya Puan, nama saya Aji Juanda dari Bogor. Izin bertanya Ustazah. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas. Pertanyaannya begini. Apakah seorang pendakwah di zaman sekarang itu wajib memiliki public speaking dan personal branding yang bagus gitu? Karena yang saya lihat kalau misalkan di pesantren-pesantren tradisional itu tentu tidak ada pembelajaran tentang personal branding ataupun public speaking gitu. Sementara di zaman sekarang kan pendakwah itu harus atau wajib memiliki public speaking atau personal branding yang bagus gitu. Mohon penjelasannya, Sekolah. Oke, terima kasih Kak Aji. Izin langsung jawab ya, Kak Rahma. Oke. Untuk personal branding atau public speaking, sebenarnya itu tergantung ya, teman-teman. Itu tergantung. Yang pertama, untuk seorang pendakwah, menurut saya, public speaking itu memang sangat penting. Itu sangat penting. Kalau misalkan kita tidak memiliki ilmu tersebut, mau gimana gitu cara menyampaikannya? Bisa saja. Nah, berdakwah di sini itu maknanya luas loh teman-teman. Tidak hanya bisa dengan ceramah aja gitu. Kebetulan kan saya itu senang juga menulis ya. Nah, dari tulisan juga kita itu bisa berdakwah gitu. Dari tulisan juga kita berdakwah. Contoh nih, kalau misalkan zaman sekarang itu berdakwahnya itu dari tulisan-tulisan, ya, di-share lah gitu, di-share. Atau misalkan emang kalau misalkan teman-teman suka nulis nih, dibukuin gitu ya. Terus itu akan dibaca dan akan termotivasi lah orang-orang gitu dengan tulisan kita. Itu juga berdakwah, ya, itu juga berdakwah. Yang mana menurut anak pribadi sebenarnya bukan public speaking yang harus aku harus percaya diri nih ngomong di minimal 100 orang atau gimana. Skill komunikasi aja gitu. Skill komunikasi aja. Karena gini, enggak setiap orang yang keluar dari pesantren itu harus punya pesantren atau harus jadi ulama besar, harus jadi kalau di bahasa aku tuh harus jadi ajengan gitu, harus jadi ustadz gitu ya. Enggak juga teman-teman. Ada kok yang keluar dari pesantren jadi pedagang. Ada kok yang keluar dari pesantren jadi pejabat. Ada loh yang keluar dari pesantren misalkan cuman jadi ibu rumah tangga. Lah, emangnya itu tidak menggunakan skill komunikasi ya gitu ya. Itu perlu teman-teman, itu juga berdakwah. Emang bukan berdakwah? Pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut menggunakan ilmu-ilmu agama, menerapkan ilmu-ilmu agama, itu juga sama berdakwah. Contohnya, kalau misalkan nih ada pedagang baju,
mau ngejual baju, ternyata ada cacat di bajunya ya. Terus ketika ada yang beli, dijelasin deh, ibu ini ada cacat di bajunya ya, ada cacat nih di bajunya, dijelasin ada cacat. Itu juga sama dengan berdakwah. Atau misalkan jadi pedagang beras, jujur dengan timbangannya, itu juga berdakwah ya. Namun apakah penting? Penting untuk skill komunikasinya ya. Apakah wajib gitu kan ya, untuk seseorang yang memang diamanahi oleh Allah sebagai pengajar, itu menurut Ana wajib ya memiliki skill public speaking. Kenapa? Kan di pesantren tradisional itu nggak diajarin loh public speaking itu seperti apa. Kita belajar di sini kan udah pegang HP nih gitu ya, pegang HP, kita boleh belajar. Kebetulan di Ana juga Instagram Ana sedikitnya ada yang membahas tentang public speaking juga ya, karena itu sudah mulai penting di zaman sekarang, di era sekarang tuh penting gitu. Nah, tapi untuk orang yang kayak aku nggak punya skill public speaking, harus ini, harus itu, disebut wajib. Kalau public speaking ya skill komunikasi yang diwajibkannya menurut anak ya. Kalau misalkan kan nggak belajar nih di pondok, nggak diajarin, kenapa kita nggak cari sendiri gitu? Karena prinsip anak tuh gini teman-teman, kalau ilmu tersebut bukan ilmu agama, Anda bisa cari di sosial media sebanyak mungkin. Ilmu sains itu banyak jurnal. Tapi kalau ilmu agama, Anda tuh harus ada gurunya gitu ya. Anda tuh harus cari nih gurunya siapa. Misalkan karena Anda dari pesantren ya, Anda tanya lah sama guru-guru pesantren gitu ya. Jadi jangan asal, kalau ilmu agama itu baru tuh, jangan asal nanya, jangan asal menyampaikan. Anda harus jelas sanadnya, dari mana ini, apakah dari imam ini, apakah surat Al-Quran yang mana gitu, harus jelas. Kalau untuk ilmu dunia, public speaking, ilmu IPA, ilmu IPS gitu, itu kita cari aja sendiri ya, belajar yang tadi untuk menambah pengetahuan. Yang selanjutnya, apakah personal branding itu penting? Itu tergantung juga ya. Kalau memang ingin misalkan dikenal nih sama orang bahwa kita memang anak pesantren, personal brandingnya ini teman-teman, contoh personal branding itu sedikit ya, ini kita penjelasan tentang personal branding. Kalau disebut penting atau enggak itu tergantung ya, tergantung. Kalau misalkan disebut penting ketika kita mempunyai branding dalam diri kita. Contoh, Ana selain suka belajar, suka ngajar di beberapa madrasah gitu, Ana juga seorang MC. Nah, untuk orang-orang tahu bahwa aku adalah MC ya dengan memperkenalkannya gitu, update di sosial media ya, sehingga brandingnya itu naik. Apa sih branding? Orang-orang biar kenal kita itu sebagai apa? Contoh, ketika Anda nanya nih sama teman-teman, ketika Anda menjelaskan atau nyebutin satu nama, contoh, teman-teman tahu nggak sama Raffi Ahmad? Gitu. Beliau siapa? Apakah akan ada yang ngejawab, oh beliau seorang penulis gitu, atau beliau seorang artis, beliau seorang ustadz? Enggak kan? Gitu, enggak ustadz gitu, enggak akan berpikir seperti itu. Pasti enggaknya, dia artis nih, dia beliau itu artis gitu, beliau seorang presenter gitu kan ya, yang punya ini Sultan Andara bla 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 gitu. Pasti keingetnya itu ke sana karena brandingnya di sana. Tapi ketika Ana bilang, teman-teman tahu nggak Asma Nadia siapa? Penulis gitu. Ada yang jawab penulis. Iya, karena beliau brandingnya di sana gitu. Bukan koki misalkan. Ketika bilang Asma Nadia, nggak akan ada yang bilang kayak gini, oh dia juri MasterChef karena dia koki, enggak, karena brandingnya di sana. Nah, kalau misalkan di sini Akhi Aji mau nge-branding diri sendiri, apakah wajib atau tidak, itu tergantung kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah memang mau dikenal oleh orang lain itu sebagai apa dan sebagai siapa? Ya, kalau misalkan di sini nih ada pengusaha gitu ya, nge-branding lah sebagai pengusaha biar orang-orang tahu apa sih manfaat personal branding itu, kepercayaan orang kepada kita
Karena Ana juga kalau misalkan ditanya nih, misalkan ada yang ngelobi, Kak, misalkan ya, tanggal segini, tanggal 13 misalkan, apakah kosong? Ana ada jadwal nih, mau di MC-in, misal ya. Karena tahu gitu, Ana itu MC. Terus klien tuh nanya, mana dong ngelihat portofolionya, CV-nya. Nah, dikasihlah misalkan akun, ya akun Ana yang nge-branding itu sebagai MC, dikasihlah. Nah, itu untuk kepercayaan orang lain gitu. Nah, apakah dalam berdakwah itu perlu atau tidak, itu tergantung. Kalau misalkan nih mau berdakwah di kampung ya, kayak Ana di sini gitu, di dusun, di desa, ya nggak perlu kita nge-branding sebagai di HP atau gimana, ya cukup aja kita di sini sebagai siapa dan sebagai apa, kita perlihatkan diri kita yang baik-baik aja. Itu ya, kalau misalkan wajib atau enggak, itu tergantung. Kalau misalkan belajar atau tidak, ya kita belajar. Ya, kalau nggak diajarin di pesantren, kita belajar di luar pesantren. Ya, maksudnya di luar pesantren itu di luar jam ketika kita ngaji, teman-teman bisa di HP, ataupun misalkan ikutan kelas. Sekarang banyak kok kelas gratis, atau yang kurang dari 100.000 juga banyak kelas untuk public speaking. Dan itu harus dilatih. Itu Ahi Aji mungkin bisa menjawab pertanyaannya, namun semoga tidak puas agar terus. Ya Kak, terima kasih. Ini sebagai pengalaman saya juga sih Kak, karena kalau misalkan pesantren-pesantren tradisional itu kiai-kiainya gitu kan, kalau misalkan kita mendengar kajian atau webinar itu terlalu monoton, itu malah bikin ngantuk gitu. Ini pengalaman pribadi. Berbeda dengan public speakingnya bagus atau interaksi dengan audiensnya bagus, itu kajian 2 jam pun nggak kerasa gitu. Berbeda dengan yang mohon maaf, public speakingnya kurang bagus atau interaksi dengan audiensnya kurang bagus, itu 30 menit pun asa bosan gitu, asa lama gitu. Ini pengalaman pribadi saya gitu, makanya saya tanyakan gitu, apakah penting atau bagaimana gitu Kak. Ya. Oke, sedikit menambahkan lagi ya. Apalagi misalkan kita sebagai guru nih teman-teman, kalau misalkan mau pembelajarannya bagus, ya maksudnya bagus di sini tuh tersampaikan kepada anak-anak, itu perlu sekali gitu public speaking ya, dan skill komunikasi itu harus, dan ada caranya. Kalau misalkan nih, karena anak kuliah di jurusan pendidikan juga, kita tuh kita tuh belajar bagaimana cara menyampaikan model pembelajaran, strategi pembelajaran, itu ada strateginya gitu teman-teman ya. Dan cara-caranya juga ada. Apakah ada dengan strategi apa sih namanya ceramah gitu, itu banyak sekali sebenarnya model-modelnya. Namun memang betul di pesantren biasanya hanya menggunakan ceramah saja gitu. Jadi modelnya itu ceramah aja, nggak memakai model yang lain. Berbeda dengan cara pembelajaran yang masa sekarang itu pakai PPT, video, terus strateginya seperti apa, itu berbeda-beda. Dan apakah penting? Itu sangat penting. Apalagi kalau misalkan dari usia yang masih anak-anak banget gitu ya, bukan remaja gitu atau dewasa. Kalau misalkan kita malah ya gitu, ketika ngedenger ya lah tulis gitu. Tapi kalau anak-anak itu betul bosan. Bahkan 15 menit itu waktu yang udah cukup bagus sekali ketika anak-anak diem 15 menit. Ya, kayak gitu Aji, semoga kita bisa belajar lebih baik lagi ya. Semangat buat belajar public speakingnya, karena itu memang harus ya. Aku juga kan beda nih. Kita tuh harus tahu teman-teman, public speaking itu tahu bahwa siapa yang menjadi audiens kita, siapa yang menjadi lawan bicara kita. Ya kalau ke anak-anak, Ana nggak mungkin menyampaikan seperti ini gitu. Ini berbeda. Sebenarnya Ana juga ini menyiapkan PPT ya buat teman-teman, tapi nggak Ana share ya, karena tadi nge-lag, nggak bisa di-download PPT-nya, sehingga Ana gunakan saja di sini. Itu jadi harus tahu. Kalau misalkan teman-teman mau sedikit belajar, ada di Instagram Ana sedikit tentang public speaking. Itu Kak Rahma. Oke, yang di chat boleh dibacakan? Syukuran kasihan saja, terima kasih. Sama-sama. Kapan dilanjut? Baik, untuk pertanyaan dari bagaimana caranya
Ana izin jawab. Halo, Ukhti Khairanisa, Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara gimana semangat belajar? Kalau Ana sendiri, itu karena punya tujuan. Ya, tujuannya gini. Ana tuh bukan hafiz Quran, teman-teman. Ana tuh nggak hafal Al-Quran. Bukan hafiz 30 juz. Terus Ana nggak tahu dengan apa lagi nggak punya jaminan buat masuk surga gitu. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, Ana nggak tahu apakah orang tua Ana ridho atau enggak sama Ana. Dengan ridho suami, Ana belum bersuami gitu ya. Dan satu-satunya cara itu hanya dengan mencintai ilmu dan terus belajar. Sehingga kalau ditanya kayak gini, Ana tuh sedih sebenarnya. Bagaimana cara menjaganya? Menjaganya hanya satu. Apakah kita ingin diridhoi oleh Allah dan masuk surga atau enggak? Itu aja. Kalau Anda udah mulai malas-malasan belajar, Anda tuh selalu berpikir, gaya banget kamu udah gak mau belajar. Emang udah kejamin masuk surga. Gak ada lagi jaminan kamu selain kamu belajar. Dan dosa itu bisa berkurang, diampuni itu dengan belajar. Ketika kita sholat, itu belum tentu diterima sholatnya. Tapi ketika kita berangkat mencari ilmu, bahkan ketika kita buka HP buat buat nyari materi gitu, atau misalkan buat kajian seperti ini, dosa-dosa kita sudah diampuni, teman-teman. Dan itu hanya salah satu-satunya jaminan yang Anda punya untuk masuk surga, atau yang bisa Anda ajukan lah kayak proposalnya gitu sama Allah ketika nanti Anda nauzubillah ditakdirkan untuk masuk neraka. Itu Anda hanya bisa mengajukan proposal bahwa Anda ini suka belajar, ya Allah kenapa Anda dimasukkan ke dalam neraka gitu. Anda ingin menagih janji gitu, bahwa orang-orang yang belajar, semangat belajar itu tidak akan pernah mendapatkan kesakitan, kekurangan, kelaparan itu nggak pernah gitu. Anda ingin mengadu gitu. Nah, itu salah satu kuncinya, caranya. Saya punya pegangan itu. Karena nggak ada lagi jaminan, teman-teman. Anda nggak punya jaminan apa-apa. Hanya dengan belajar Anda bisa sampai tujuan itu. Kenapa? Karena yang disebut tujuan itu ketika kita sudah sampai, itu kita nggak akan nyari apa-apa lagi. Ya apa ya, surga. Ketika kita sudah masuk surga, apa sih yang kita cari? Ya, apa sih yang kita cari? Nggak akan ada lagi. Dan itu tujuannya. Ketika kita sudah nggak punya impian-impian yang lain, maka tetap bermimpilah, memiliki impian untuk masuk surga. Karena itu impian yang paling besar sekali gitu. Itu punya tujuan, dan tujuan ingin masuk surga, Anda tidak punya jaminan, makanya bisa menjamin atau yang bisa Anda perjuangkan, yang hanya Anda secara kita bisa memperjuangkan jadi hafiz 30 juz gitu. Tapi untuk anak itu effortnya gila banget gitu. Untuk orang-orang yang hafal itu Masya Allah sekali gitu. Atau misalkan untuk berbakti kepada orang tua, Anda banyak dosanya sama orang tua. Tapi kalau misalkan dengan belajar, Allah itu sudah menjanjikan itu gitu sama orang-orang yang belajar. Akhirnya anak ya belajar. Itu. Semoga itu bisa menjadikan sebuah pegangan juga buat teman-teman semuanya, bahwa semangat belajar itu untuk mencari keridhaan Allah. Karena Anda nggak tahu Allah itu akan ridho atau enggak. Tapi pasti ketika kita menjadi orang yang mencari ilmu, Allah itu akan ridho. Itu aja. Gitu deh ya Khairanisa. Semoga puas. Semoga tidak puas ya dengan jawaban anak, sehingga terus-terusan semangat belajar lagi. Ya. Oke, untuk selanjutnya boleh. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah izin bertanya, bagaimana caranya agar kita tidak lelah belajar beristiqomah, Ustazah? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa sih? Jum ya? Jum Riani. Insyaallah. Bagaimana cara istiqomah? Istiqomah itu susah banget.
Ana tuh merasakan hal yang sulit gitu di istiqomah. Kenapa Ana bilang seperti itu? Karena karena istiqomah kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh gitu. Sehingga orang-orang yang bisa konsisten itu luar biasa sekali. Tapi bagaimana caranya untuk konsisten? Yang Ana pegang, yang Ana jadikan sebuah habits atau kebiasaan, kalau kita ingin konsisten, ingin istiqomah, itu bukan memperkecil, tapi membuat sistem untuk sampai tujuan. Contoh, Ana mau sholat, jangan sholat ini, ngaji ya, tadarus. Kita mau tadarus. Tadarusnya tujuan awalnya mau tadarus rajin 1 hari 1 juz misalkan. Tapi kalau misalkan ternyata hanya 1 hari aja gitu, pas tanggal 1 aja nih bisa ngaji 1 juz, pas tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya mah enggak ngaji gitu tuh ya, karena udah tanggal 1 aja udah capek banget gitu, Tapi ketika kita ngebagi bahwa ya udah deh, sekarang mah jangan dulu 1 juz sehari, selembar aja dulu sehari. Akhirnya tanggal 1 selembar, tanggal 2 selembar, akhirnya merasa ringan. Nanti ketika kita sudah terbiasa 1 lembar baru tambah lagi 2 lembar lah sehari. Entah itu nanti pas 1 hari itu dibagi lagi, setelah sholat subuh cuma 2 ayat, setelah sholat zuhur 2 ayat, itu nggak apa-apa. Asal kita konsisten, asal kita istiqomah ya. Lalu contoh sedikitnya nih, aku mau konsisten bangun jam 3 subuh, yang biasanya bangun jam 6 tiba-tiba bangun jam 3, ya susah dong, nggak akan bisa gitu. Bisa juga nggak akan biasa, kalau nggak dibiasain gitu. Kayak awalnya tiap hari tuh udah 2 tahun lebih nih, tiap bangun jam 6 mulu gitu, mau jam 3 nih sekarang mah oke lah, hari itu mah Jumat misalkan bisa bangun jam 3, tapi ketika Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa kembali lagi jam 6, karena ngerasa ngerasa capek ya, ngerasa susah karena belum biasa. Ya udah biasain dulu nih, jangan dulu jam 3 deh, jam 5 gitu. Minimal jam 5 dulu deh gitu. Udahlah jam 5 nih, udah sebulan 2 bulan jam 5, mulai nih istiqomah jam 5, akhirnya kurangin lagi deh setengah 5 gitu. Nah itu, jadi sedikit-sedikit aja rubahnya, jadi jangan ngerasa jadi beban dulu. Biasanya kalau misalkan memang kita susah istiqomah karena merasa terbebani dengan tujuan kita tuh kadang-kadang terlalu besar tujuan tapi nggak tahu cara menggapainya seperti apa, konsisten itu nggak tahu. Contoh yang ada di Ana itu, Ana tuh nggak suka olahraga, tapi ketika tahun kemarin lah, contoh kecilnya lagi, Ana nanti mau sholat tahajud yang sering kalau udah beli mukena baru itu, kalau nunggu terus-terusan nggak akan jadi gitu. Itu pengalaman juga dulu, kayak adalah mau olahraga tapi nunggu sepatu dulu, mau nunggu ini dulu, kapan mulainya, nggak akan mulai, tapi mulai aja dulu dan konteksnya itu permudah, cari caranya, sistem gitu ya untuk beristiqomah. Semangat ya buat Jumriani, semoga Allah berikan keistiqomahan ya, semoga Allah berikan kemudahan juga, karena kita sama-sama kita belajar juga istiqomah, dan juga selalu belajar istiqomah karena emang sebuah tantangan itu. Bahkan kan Rasul itu tidak mempersulit untuk kita, bahkan Rasul itu lebih suka ibadah yang kontinu, yang diulang-ulang teman-teman. Kayak hari ini kita sholat witir 11 rakaat tapi besoknya enggak gitu. Lebih baik yang 1 rakaat 3 rakaat gitu. Tapi setiap hari itu Rasul tuh lebih suka istiqomah. Makanya istiqomah itu adalah karomah luar biasa. Semangat untuk menjadi orang-orang yang luar biasa ya. Makasih. Itu ada lagi teman-teman
Masya Allah, Alhamdulillah, karena pertanyaan sudah habis, maka izinkan Ana untuk menutup kajian. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustazah atas bermanfaat buat kami semua. Nah, selaku moderator izin untuk menutup. Syukran jazilan kepada